Baik, jadi sebelum kita mulai, di layar apakah terlihat jelas materinya? Terlihat, Pak. Sudah, Pak, terlihat jelas, Pak. Baik, ini di pengantar akuntansi Islam ini kita memberikan pemahaman basic mengenai akuntansi Islam. Ya, kita sudah pernah belajar juga tentang akuntansi, ya, terutama akuntansi konvensional. Jadi kita lihat yang pertama adalah apa yang membedakan akuntansi konvensional dengan akuntansi Islam. Ya. Ini adalah sangat penting karena banyak di kalangan masyarakat menyatakan bahwa ya akuntansi konvensional ya sama aja dengan akuntansi syariah. Akuntansi syariah sama dengan akuntansi konvensional. Ya. Itu adalah persepsi yang berbeda di masyarakat. Tapi pada hakikatnya itu ada perbedaan dan juga ada persamaan. Jadi perbedaan terletak pada prinsip dasarnya. Jadi dasar-dasar yang mengatur akuntansi konvensional dan akuntansi syariah. Berbasis sains, jadi berbasis ilmu pengetahuan. Ini konsepnya dari barat, ya. Jadi semua berkaitan dengan sains, ilmu pengetahuan, dan tidak pernah dikaitkan dengan agama. Ya. Jadi pengetahuan. Sedangkan dalam akuntansi Islam itu semuanya ada dasar Al-Quran, ya Sunnah, ya ijtihad para ulama, itu adalah dasar-dasar dari akuntansi Islam. Ya. Jadi kita lihat dalam Al-Quran, ini cukup banyak ayat-ayat yang membahas tentang yang berkaitan dengan akuntansi. Ya. Jadi ada Al-Baqarah, ya, ayat 282, An-Nisa 29, ya, Surah Al-Jumu'ah, Al-Maidah. Jadi kita ambil intinya saja. 282. Kita lihat di sini artinya hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskan, ya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskan dengan benar. Ini masih ada kelanjutannya, ya. Ini sebagian saya cuplikan aja. Kemudian ya dalam surat An-Nisa juga ada yang menyatakan bagaimana pentingnya akuntansi. Ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sebenarnya Allah adalah jadi ini adalah dasar-dasar dari akuntansi. Ya. Dan As-Surah juga demikian. Ya. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kecurangan. Ini juga mengandung makna dari prinsip-prinsip akuntansi. Kemudian dalam surat Al-Qur'an juga ada, apabila telah ditunaikan salat, maka karena kamu menutupi, mencarilah dunia Allah dengan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ya. Ini juga dasar-dasar atau prinsip yang mengatur dasar-dasar akuntansi. Jadi apa maknanya? Bahwa prinsip-prinsip dasar akuntansi itu dibangun dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Ini surat Al-Baqarah. Ya. Ini, surat ini juga cukup panjang. Ya.
Jadi saya tidak akan membacakan surat ini, nanti silakan dicari. Jadi dalam Al-Baqarah ini ada 10 kali, dalam satu ayat ini 282 ini 10 kali Allah membuat pernyataan, ada kata-kata tulislah. Tulislah. Artinya ini adalah sangat penting. Dalam bermuamalah itu kita harus melakukan pencatatan. Jadi kalau ditulis, itu dicatat. Ini adalah dasar dari akuntansi. Jadi ini terjemahnya lengkapnya. Jadi di sini ada, kalau kita hitung ada lebih kurang 10 kata penulis. Jadi ini adalah dasar-dasar dari akuntansi, bahwa karena dalam akuntansi semua transaksi itu harus dicatat dalam bentuk jurnal, yang namanya buku harian. Jadi dengan demikian dasar dari prinsip akuntansi itu adalah ada di dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan juga ijtihad para ulama. Nah ini bagian ini mungkin sudah sering kita lihat. Jadi ada 3 poin Ada akidah, syariah, dan akhlak. Syariah, jadi ada yang mengatur ibadah, ada yang mengatur muamalah. Jadi untuk akuntansi itu berarti kan aturan dan muamalah. Bermuamalah ekonomi, ada aktivitas sosial. Jadi kalian dalam Islam pun diatur bagaimana kita berpolitik, berekonomi, dan bersosial. Dan yang akan kita fokuskan adalah aktivitas ekonominya. Jadi aktivitas ekonomi ada perbankan, finansial, bisnis syariah. Inilah diturunkan teori-teori, postulat, teknik, akuntansi berdasarkan Al-Quran. Ada laptop di situ nanti jatuh. Jadi secara garis besar, kalau kita tarik benang merahnya adalah akuntansi ini dapat kita bagi atas 2 bagian. Jadi yang pertama akuntansi secara teknis, kemudian akuntansi secara konsep. Kalau akuntansi secara teknis itu tidak jauh berbeda dengan akuntansi konvensional. Jadi itu persamaannya bahwa secara teknis akuntansi konvensional itu sama dengan akuntansi syariah. Karena standar akuntansi syariah, baik standar yang berlaku di Indonesia ataupun standar yang berlaku di internasional, juga mengadopsi standar akuntansi konvensional. Jadi itu artinya adalah persamaannya. Jadi secara teknis, baik nama-nama akunnya, memposting, menyusun neraca lajur, laporan keuangan, banyak persamaan. Dia hampir sama. Tapi dalam konsep dan prinsip itu jauh berbeda. Jadi kalau saya mengatakan lebih ke dasar filosofinya. Dasar filosofinya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan dalam akuntansi konvensional itu dasar filosofinya adalah ilmu pengetahuan. Jadi mutlak ilmu pengetahuan tidak dikaitkan dengan agama. Itu perbedaan yang sangat mendasar. Sedangkan persamaan-persamaannya banyak, terutama dalam hal teknis itu hampir sama. Bahkan standar akuntansi syariah mengadopsi standar akuntansi konvensional. Hanya ada perbedaan sedikit. Setelah di dalam laporan keuangan itu di konvensional itu ada 5. Di laba rugi, perubahan modal, kemudian laporan perubahan posisi keuangan atau neraca, dan cash flow dan catatan atas laporan keuangan. Itu adalah laporan keuangan konvensional. Nah, untuk syariah ada tambahnya laporan
distribusi dan pengurusan zakat, ya, dan laporan dana kebangsaan. Jadi dua ini perbedaan laporan keuangan konvensional dan syariah. Yang lain-lainnya itu hampir sama. Ya. Jadi nama-nama akunnya aja yang mungkin berbeda. Ya. Jadi teknisnya sama. Kemudian ya fungsi akuntansi dalam Al-Quran. Ya. Jadi yang pertama memastikan masyarakat mendapatkan hak atas timbangan yang benar. Makanya tadi diatur ya kalau kita melakukan perdagangan bisnis maka semuanya ukurannya harus benar. Ya. Jadi kuantitasnya harus benar. Ya. Dan memeriksa kemungkinan adanya kecurangan dan informasi yang salah. Dan memeriksa kontak perjanjian yang tidak benar atau praktik judi riba. Ya. Masuk melindungi konsumen dan kerugian yang timbul akibat ketidaktahuan pasar, mencegah barang yang keuntungan. Jadi dalam Al-Quran dalam fungsi akuntansi Islam maka kita tidak dibenarkan melakukan penimbunan terhadap produk. Ya. Kemudian ini ya dikaitkan dengan sifat-sifat Allah. Jadi dalam akuntansi ya, adanya sifat-sifat Allah dalam akuntansi. Ya. Jadi sifat-sifat Allah itu yang masuk di sini al-hasib, ya, al-hasib, al-rakib, al-hafiz, al-hafiz. Ya. Jadi menghitung, ya, mengawasi, menjaga dan memelihara. Ya, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi. Jadi ini juga praktek. Dan tujuan utama akuntansi Islam, jadi mengutip dari Hussein Sa'ata dan Sofian Rahab, jadi beliau mengatakan bahwa apa sih tujuan utama akuntansi Islam? Ya. Jadi yang pertama ya hifzul amwal, ya, memelihara uang, modal, harta di bisnis. Ya. Sumber pembuktian tertulis bisa menjadi perselisihan. Mana tahu ada perselisihan, makanya adalah adanya bukti tertulis. Ya. Kemudian ya membantu untuk mengambil keputusan, ya, menentukan hasil usaha yang akan disepakati, ya. Di harta yang kita peroleh itu kan harus dikeluarkan zakatnya. Ya. Kemudian menentukan hak-hak mitra bisnis. Ya. Kalau kita melakukan musyarakah, ya musyawarah, kita mana hak-hak dari mitra bisnis. Dia menentukan imbalan, balasan atau sanksi. Dan pertanggungjawaban, ya, meliputi pada stakeholder. Dan yang selanjutnya adalah pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang membedakannya sekali. Ya. Jadi kalau dalam akuntansi konvensional ya hanya bertugas pada stakeholder, ya, para pemegang saham, ya, direksi, investor dan lain-lainnya. Tapi dalam akuntansi Islam ya kita kaitkan ya, tidak hanya soal dunia tapi juga keterkaitan, ya, dengan akhirat nanti. Jadi sehingga inilah yang saya katakan secara filosofi dasarnya bahwa inilah yang membedakan, ya, akuntansi konvensional dan syariah. Kemudian kaitan akuntansi ekonomi dan masyarakat Islam. Ya. Jadi ya akuntansi ini kan sebagai alat, tool untuk melakukan mengukur kinerja daripada direksi, manajer, ya. Dan juga ini secara makro, ya. Ini akan berkaitan dengan ekonomi secara makro. Ya. Jadi kalau perusahaan-perusahaan ya itu
perkembangan kinerjanya bagus secara makro juga dan meningkatkan ekonomi negara. Dan yang pada akhirnya adalah ya, kebahagiaan untuk masyarakat ini terciptanya masyarakat yang Islam yang beridama. Jadi betul-betul ya diharapkan kita memahami akuntansi Islam itu secara kafah. Kalau kita masuk kita bicara ekonomi Islam, caranya ya secara kafah, jadi tidak setengah-setengah. Ya. Jadi pada materi awal ini sangat penting ya. Tolong dibaca-baca nanti di standar akuntansi syariah sudah saya share di sana konsep dasar dari laporan keuangan Islam. Ya. Ini adalah basicnya ya. Jadi pointer pada poin yang pertama ini adalah memberikan pemahaman yang mendasar ya. Jadi dengan demikian ya saya harapkan tidak ada lagi yang menyatakan bahwa akuntansi Islam sama dengan akuntansi konvensional ya. Jadi memang ada persamaan dan ada perbedaan. Jadi perbedaan terletak di dalam prinsip dasarnya atau kalau saya mengatakan dalam filosofinya ya. Jadi namanya prinsip, ini prinsip itu kan aturan dasar ya. Aturan dasar. Jadi akuntansi Islam aturan dasarnya berangkat dari Al-Quran dan Sunnah. Akuntansi konvensional aturan dasarnya berangkat dari sains, ilmu, pengetahuan. Jadi tidak pernah dikaitkan dengan agama. Contohnya dalam terminologi good corporate governance. Di tata kelola perusahaan yang baik. Itu kan sebetulnya kalau kita cermati itu adalah bagian-bagian dari sifat rasul kan. Di sidik, amanah, khatanah, tabligh, manja ini ada yang mensinyalir ini sebetulnya dari sifat-sifat rasul ya. Ini dirubah menjadi good corporate governance, tata kelola usaha yang baik. Ini adalah yang pertama ya. Kemudian sesi yang kedua kita masuk ke akuntansinya ya. Jadi, kalau tadi adalah yang mendasari ya, yang mendasari akuntansi Islam ya. Jadi dengan demikian ya saya tidak berharap tidak ada lagi keraguan di antara kita bahwa ya akuntansi Islam itu sama dengan akuntansi konvensional. Ya. Jadi secara prinsip, secara filosofi itu sangat-sangat jauh berbeda. Ya. Jadi dalam tataran teknis ya, dalam tataran teknis standar akuntansi Islam itu mengadopsi, ya, mengambil, ya, mencontoh dari akuntansi konvensional. Itu adalah tataran teknis. Ya. Di dalam Islam ya kita mana yang baik ya dari manapun sumbernya boleh kita ambil. Ini dalam bermuamalah kan begitu. Jadi sepanjang tidak ada larangan ya dalam bermuamalah, jika tidak ada larangan berarti diperbolehkan. Ya. Jadi, berbeda dengan ibadah. Ibadah itu hanya mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, kalau tidak diperintahkan jangan dikerjakan. Itu adalah dalam beribadah. Ya. Sedangkan dalam bermuamalah, makanya kalau kita cermati ya Al-Quran dan As-Sunnahnya adalah suatu yang sifatnya universal. Jadi berlaku dalam konsep apapun, dimanapun, kapanpun. Ya. Dan sifatnya adalah universal. Ya. Dia mengatur secara universal. Baik, pada sesi kedua ini kita melihat kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Ya. Ini ada di di PDF. Jadi artinya apa yang mendasari jadi untuk penyajian laporan keuangan syariah. Jadi Ikatan Akuntan Indonesia itu membuat kerangka dasar penyusunan
dan penyajian laporan keuangan. Jadi kita lihat, ya ini kan sebetulnya ya sama ya dengan konvensional ya. Tiada tujuan laporan keuangan, karakteristik kualitas informasi laporan keuangan, definisi, pengakuan dan ukuran unsur laporan keuangan. Ini adalah konsep kerangka dasarnya. Ya. Apa sih tujuan laporan keuangan? Jadi tujuan laporan keuangan ini ya sangat tergantung pada stakeholdernya. Jadi laporan keuangan itu ya siapa stakeholdernya. Jadi secara umum untuk akuntansi syariah tadi ada perbedaannya. Ya. Kemudian yang kedua karakteristik kualitas dan informasi laporan keuangan. Jadi kualitas informasi. Ya. Jadi karena laporan keuangan itu adalah informasi keuangan, maka perlu dijaga kualitas laporan keuangan. Jadi dengan taunya atau pahamnya kita tingkat kualitas laporan keuangan itu, kita bisa memahami, mendalami dan mengambil keputusan terhadap laporan keuangan. Kemudian ya definisi pengakuan, ya, pengakuan, pengukuran. Jadi dalam akuntansi, dalam standar akuntansi itu selalu kita bicara pengakuan dan pengukuran. Ya. Jadi kalau pengakuan itu lebih berkaitan dengan kapan, ya. Jadi, kapan transaksi itu bisa diakui. Sedangkan kalau pengukuran lebih kepada nilai nominalnya, berapa, ya. Jadi berapa nilai yang harus dituliskan. Ya. Kemudian ya tujuan dari kerangka dasar, jadi yang pertama penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dan dalam pelaksanaan tugasnya. Penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi. Kemudian untuk auditor, sebagai auditor dalam memberikan pendapat ya, atau opini mengenai apakah laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah. Dan yang keempat, kemudian para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansinya. Jadi dengan pahamnya kita kerangka dasar dari akuntansi syariah ini, maka bisa dipakai, digunakan oleh masing-masing stakeholder, baik itu pengguna laporan keuangan, auditor, atau bagi yang membuat laporan keuangan. Ya. Jadi ada standarnya. Ya. Jadi standar ini biasanya kan berkembang sesuai dengan kebutuhan. Jadi contohnya bahwa perbankan syariah itu dulu lahirnya tahun 92. Ada bank syariah, bank muamalat yang pertama. Ya. Tapi itu bank muamalat akuntansinya. Ya. Jadi standar akuntansi baru ada tahun 2004. Jadi 92 sampai 2004 yaitu belum ada standar akuntansi. Jadi perkembangan standar akuntansi itu kan mengikuti kebutuhan dunia usaha. Ya. Kemudian paradigma, ya. Jadi paradigma transaksi syariah. Jadi transaksi syariah berdasarkan pada paradigma bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah, ya, kepercayaan ilahiyah dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai hakiki secara material dan spiritual. Ya. Nah ini yang harus kita bangun. Jadi jangan paradigmanya itu jangan disamakan dengan
akuntansi konvensional. Jadi segala sesuatu itu adalah dikaitkan dengan ya spiritual. Ya. Jadi kalau kita berbisnis, kita bertransaksi, nah, ingat Tuhan. Ya. Kita mau mencatat, ingat Tuhan. Ya. Ingat bahwa konten yang ada di perusahaan ya itu cenderung dijadikan sebagai alat oleh pihak manajer, oleh pihak direksi sebagai alat untuk melakukan kecurangan. Ya. Jadi disinilah kita diuji. Anda sebagai accounting disuruh melakukan kecurangan, ingat. Ya, transaksi sebenarnya berlandaskan pada paradigma bahwa alam semesta diciptakan Tuhan sebagai amanah. Ya, kita ini adalah khalifah di muka bumi. Ya. Khalifah di muka bumi, khalifah ini kan raja. Ya. Jadi bahwa apapun yang kita laksanakan, ya jangan sampai menimbulkan kerusakan. Jadi termasuk dalam kita melakukan kecurangan, orang akan salah dalam mengambil keputusan ekonomi. Itu nih sama juga kita membuat dunia ini tidak tertib. Ya. Jadi paradigma bahwa alam semesta ditentukan sebagai amanah. Pola pikir dari barat, ya kita cenderung ya memisahkan antara bisnis dan agama, memisahkan antara tugas kita ya sebagai karyawan di kantor dengan agama. Nah, ini yang polarisasi yang terjadi cukup lama, yang sudah bertahun-tahun, yang kita ya kadang-kadang tidak menyadari, padahal kan tidak demikian. Jadi inilah yang harus dibangun paradigmanya. Ya. Kemudian azas transaksi syariah. Jadi dalam bertransaksi, ya, yang pertama adalah azasnya ya persaudaraan, ukhuwah. Jadi kalau kita berbisnis dengan mitra, customer, dengan vendor, ingat bahwa kita ini adalah membangun ukhuwah, persaudaraan. Ya. Nah, kalau kita mengatakan kita bersaudara, ya tentu tipu-tipuan, azas persaudaraan. Ya. Kita berbisnis ini tidak semata-mata cari uang. Ya. Juga ada nilai-nilai persaudaraannya. Dan keadilan. Ya. Jadi dengan demikian kalau kita menjual, ya, mencatat, itu azas keadilan ini ya artinya kita harus berlaku adil. Ya. Kalau kita diperlakukan oleh orang seperti itu, kira-kira gimana? Kita sakit hati, kita kecewa, tidak tentu juga kita berlaku juga seperti itu kepada orang lain. Ya. Jadi adil, keadilan. Ya. Kemudian ya juga azas kemaslahatan. Ya. Jadi tidak hanya melulu mementingkan bisnis, keuntungan. Tapi kalau ada di dalamnya unsur-unsur kemaslahatan itu tidak dibenarkan. Ya. Islam ya tidak dibenarkan ya berbisnis yang katakanlah bisnis yang terlarang seperti bisnis ternak babi, kan? Atau bisnisnya jualan atau bikin pabrik bir, ya, pabrik bir, ya. Atau jualan bir, ya. Itu ya di dalam Islam itu kan kemaslahatannya, ya. Ya mungkin keuntungannya besar, ya. Atau yang lebih parah lagi jual ganja barangkali kan jual ganja ya morfin, untungnya besar, tapi kan kemaslahatan. Ya. Di samping kemaslahatan juga dilarang oleh undang-undang. Ya. Tapi kalau jual bir, ya itu kan ada aturan-aturannya. Kita mendirikan pabrik ya minuman keras, sepanjang izinnya boleh, menurut agama boleh, tapi dalam pandangan
Islam, ya itu ini tidak dibenarkan. Jadi, melihat kemaslahatannya. Ya. Kemudian ya juga keseimbangan. Jadi kita ini harus menjaga keseimbangan. Nah, inilah yang terjadi kalau kita lihat di negara kita ini tidak ada keseimbangan. Ya. Keseimbangan antara pengusaha yang besar dengan yang kecil itu sangat jauh berbeda. Ya. Jadi kalau kita di Indonesia ya, mohon maaf ya dikenal dengan Naga 9. Naga 9 inilah yang menguasai ya, bisnis di Indonesia. Ya. Jadi ya, tidak ada keseimbangan. Nah, sekarang dapat kita lihat dengan adanya COVID-19 yang paling berdampak adalah masyarakat bawah. Sekarang masyarakat bawah itu sudah betul-betul tidak punya daya beli. Tidak punya daya beli. Makanya pemerintah sekarang mengucurkan dana tunai. Karena masyarakat ya, tidak punya uang lagi untuk belanja. Masyarakat tidak punya uang untuk berbelanja, maka dampaknya juga ke atas. Konglomerat di atas juga terganggu. Ya. Nggak ada yang belanja, dia punya produk. Ya, siapa ya? Orang nggak punya uang. Kalau gapnya itu terlalu tinggi, terlalu besar juga tidak ada keseimbangan. Ya. Makanya dalam akuntansi itu ya perusahaan ya itu diwajibkan mengeluarkan zakat. Jadi distribusikan ke masyarakat dan pada akhirnya masyarakat bisa berbelanja. Jadi siklus inilah yang perlu dijaga. Jadi keseimbangan antara ekonomi konglomerat ya, dengan masyarakat ekonomi mikro itu juga harus seimbang. Jadi kalau tidak maka dampaknya juga ke atas. Tidak mengeluarkan dana bantuan tunai, ekonomi akan minus terus. Ya. Kenapa minus? Ya nggak ada yang belanja kan. Nah mayoritas yang miskin ya itu tidak punya uang lagi untuk berbelanja. Jadi sehingga makanya agar ekonomi ini bergerak, makanya diturunkanlah yang namanya beli. Ya. Kemudian ya transaksi ini juga bersifat universal. Ya. Jadi artinya bahwa ya dalam bermuamalah kita tidak mengenal ini harus dengan orang Islam ya, harus orangnya tidak boleh dengan non Muslim ya, tidak begitu. Jadi dalam bermuamalah itu sifatnya lebih umum ya, jadi tidak hanya tidak eksklusif ya. Makanya kenapa di Inggris bahwa perbankan syariah itu maju karena mereka bukan melihat dari aspek kepercayaan ideologinya, tapi dari sistem yang dibangun. Ya. Di sistem yang dibangun, ya, terutama sistem bagi hasil, itu yang menarik bagi mereka. Ya, oleh sebab itu ya, hukum muamalah itu bisa digunakan, dipakai oleh orang-orang walaupun dia non Muslim. Jadi berlaku secara universal. Jadi universal menyeluruh ya, jadi berlaku dimanapun, kapanpun dan dalam kondisi bagaimanapun. Nah inilah azas ya, jadi azas transaksi syariah. Nah ini yang jarang dipahami orang. Jadi kalau kita secara kafah menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah ya, kita akan selamat berbisnis di dunia dan juga selamat. Kemudian ya memakai laporan keuangan. Ya. Siapa saja yang menggunakan laporan keuangan syariah. Yang pertama adalah investor yang potensial, pemilik dana, ya, dana sedekah temporer, pemilik dana keardosan, pemilik dana titipan dan pengawas syariah. Jadi, dalam kerangka dasar laporan keuangan syariah inilah orang-orang ya, yang menggunakan
laporan keuangan syariah. Ya. Jadi ada investor, pemilik dana, pembayar dan penerima zakat, dan pengawas syariah. Nah, ini yang harus di ya, ini kalau di konvensional ya mungkin apa namanya yang terakhir ini nggak ada ya. Ya pemakainya ya karyawan, pelanggan, masyarakat, ya, termasuk atau mitra pemerintah. Untuk akuntan syariah juga artinya di sini juga kita berpikir bahwa apa yang kita kerjakan itu juga diketahui oleh malaikat. Ya. Makanya Anda sebagai accounting, ya, sebagai akuntan, ingat kalau Anda menulis sesuatu, mengerjakan sesuatu yang tidak benar, ingat malaikat juga akan melihat, ya, akan mencatat. Ya. Jadi mencatat, ya, kita yakin ya bahwa ada malaikat yang di kiri kanan kita, ya, selalu mengawasi, mencatat, ya, amal ibadahnya. Apa namanya? Ingat, ya, kalau kita melakukan kecurangan-kecurangan, akan melakukan tipu-tipuan, ingat bahwa malaikat akan menulis apa yang kita kerjakan. Ya. Jadi sehingga laporan keuangan itu ya makanya perlu ya. Ini sebetulnya tambahan dari saya aja. Ya. Ini konsepnya kalau kita ingin selamat ya, jadi accounting yang ada CCTV, ya. CCTV manusia. Ya. Di kantor sekarang kan hampir semua ruangan ada CCTV. Ya. Di kantor-kantor tertentu untuk mengawasi karyawannya itu melalui CCTV. Ya, kalau ini kerja apa enggak? Ya. Padahal ada CCTV Allah yang lebih canggih. Ya. Kalau CCTV rekayasa masih bisa dilakukan apa namanya modifikasi. Tapi kalau CCTV dari Allah itu malaikat ya, itu satu pun tidak akan luput. Ya. Nah ini keyakinan ini yang harus kita pahamkan betul. Ya. Walaupun ya saya yakin kalau di perusahaan itu akan menjadi tantangan. Ya. Anda yang mungkin ada sebagai accounting ya di perusahaan, nah, inilah tantangan bagi Anda. Bagaimana kalau Anda diminta melakukan kecurangan-kecurangan, membuat rekayasa laporan, apakah akan Anda lakukan atau tidak? Jadi, disinilah Anda diuji, ya, apakah Anda kafah untuk mengikuti akuntansi syariah atau tidak. Ya. Kalau Anda kafah, maka itu pasti akan ditolak. Ya. Walaupun kita akan menerima konsekuensinya. Yang namanya bos di perusahaan dia kan nggak mau tahu. Udah Anda atur nih laporan nih harus begini, begini, begini. Ya. Kita kan disuruh berbuat curang. Ini disinilah mental Anda diuji. Apakah Anda takut sama atasan atau Anda takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang ujian yang terberat bagi orang-orang yang berprofesi sebagai akuntan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah karakteristik transaksi syariah. Ya, yang pertama adalah transaksi syariah komersil dapat berupa bagi investasi untuk mendapatkan bagi hasil jual beli barang untuk mendapatkan laba atau pembeli jasa dengan imbalan. Jadi ada transaksi yang komersil, ada yang non komersil. Dan ini zakat, hibah, ya, sedekah, wakaf, ya, hibah, ya. Jadi ini adalah transaksi yang non komersil. Ya. Jadi ada keseimbangan, jadi dunia dan akhirat. Ya. Jadi dikatakan bahwa carilah harta itu seolah Anda hidup selama-lamanya. Di dalam Islam ya kita ya boleh kaya dan ya harus kaya. Makanya carilah
seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Bayangkanlah, mau hidup selama-lamanya, boleh kita kumpulkan harta sebanyak-banyak. Islam itu ya, orang Islam dia harus kaya. Tapi ingat, sebaliknya, beribadahlah kepada Allah seolah-olah kita anggaplah kita besok akan mati. Bagaimana kalau kita tahu besok akan mati, tentu kerja kitanya mengingat Allah. Tidak akan mau kita melakukan hal-hal yang dilarang. Demikian juga kalau kita urusan dunia, jadi carilah harta sebanyak-banyaknya, seolah-olah kita hidup selama-lamanya. Tapi ingat, beribadahlah kepada Allah, seolah-olah kita akan mati besok. Ini yang kedua ini yang harus dipikirkan. Makanya ada keseimbangan, ya. Jadi keseimbangan antara dunia dan akhirat. Ya. Dia tidak hanya berpikir dunia saja, dan juga tidak berpikir akhirat saja. Jadi ada keseimbangan. Ya. Ini karakteristik kualitatif. Ya. Ini bersama dengan konvensional. Ya. Ini dapat dipahami, relevan, andal, dapat dibandingkan. Ini bagi yang sudah belajar akuntansi konvensional, ya pasti sudah pernah melihat ini. Jadi sama ya. Dan unsur pengukuran posisi keuangan ya. Jadi aset, kewajiban, dana sirka temporer dan ekuitas ya. Ini yang saya bilang bahwa ini sudah masuk di tataran teknis. Jadi tataran teknis itu baik itu teknis penamaan penamaan akun-akun ya, memposting apa semua itu ya, antara konvensional itu ya hampir sama ya. Jadi, cuman ya ada perbedaan. Kalau di sini dana sirkah temporer ya, kalau di di konvensional ini tidak ada ya. Jadi, perbedaannya di sini. Jadi kalau di konvensional aset, kewajiban ya, utang dan modal ya. Jadi tidak ada dana sirkah temporer. Apa itu dana sirkah temporer? Dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu. Jadi mungkin ada yang sifatnya unsur pengakuan laba. Jadi ini apa yang bersama ya. Dan di sini ada zakatnya. Jadi sehingga kalau ada laba perusahaan, maka laba perusahaan itu dikeluarkan zakatnya. Ya. Jadi zakat adalah besaran zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk biaya akuntansi perhitungan zakatnya. Jadi di konvensional ini yang tidak ada. Ya. Makanya tadi saya bilang bahwa secara teknis akuntansi Islam ya sama dengan akuntansi konvensional ya. Banyak persamaan karena dia mengadopsi dari akuntansi konvensional. Ini pengakuan unsur utama dalam laporan keuangan ya. Ini bagi yang sudah belajar di akuntansi konvensional ini juga sama, pengakuan aset, kewajiban ya. Dan yang tadi dana sirkah temporer, pengakuan penghasilan, pengakuan beban ya. Ini banyak persamaan-persamaannya ya. Ini dasar ya yang dijelaskan dulu ya sebelum kita masuk ke hal-hal yang sifatnya lebih teknis ya. Jadi konsep yang hari ini adalah yang sangat mendasar ya. Jadi yang sangat mendasar, jadi ya sehingga tidak ada lagi pemikiran-pemikiran yang menganggap bahwa akuntansi sama dengan akuntansi konvensional. Ya. Jadi saya garis bawahi lagi bahwa ada persamaan dan ada perbedaan. Ya. Perbedaan terutama dalam prinsip dasarnya. Ya. Sedangkan dalam
teknis yaitu sama ya. Makanya dalam teknis inilah yang banyak dikomplain orang ya sama aja akuntansi Islam dengan akuntansi konvensional. Di nama akunnya juga sama. Di konvensional pedagang, misalnya tentang muraha, ya. Itu pemikiran-pemikiran yang tidak benar. Jadi memang dalam hal ada kesamaan, tapi dalam hal prinsip dasarnya itu banyak perbedaan. Ya. Jadi pada pertemuan awal ini kita memberikan dasar-dasarnya dulu. Besok kita masuk ke teknis, ya. Jadi bagaimana dengan transaksi murabahah, mudharabah, ya. Jadi dengan asumsi ya peserta di sini sudah mempunyai basic accounting, ya. Yang penting sudah tahu dasar akuntansi, ya. Bagi yang lama-lama sudah tidak membuka akuntansi, mungkin perlu dibuka lagi. Ya. Jadi bagaimana mencatatnya, menjurnalnya, mempostingnya, itu bagi yang sudah pernah belajar diulang-ulang lagi. Ya. Bagi yang belum, ya mungkin ya ikuti pelan-pelan. Kalau bisa disupport dengan membaca buku dasar-dasar akuntansi, ya. Jadi sehingga diharapkan ya tidak mengalami kesulitan. Tapi saya yakin di ruangan ini pada umumnya sudah pernah dapat materi akuntansi pengantar. Ya. Kalau pengantarnya bagus, sudah bagus. Ya. Karena namanya akuntansi yang paling mendasar itu adalah bagaimana mencatatnya. Ya, mencatat. Nah, kalau untuk memposting sampai laporan keuangan itu kan ada software sekarang. Ya. Dengan software ya sudah sekali enter, sekali pencet jadi. Ya. Tapi untuk mengentry ke program ini kan harus jurnalnya benar. Makanya akuntif sekarang yang penting jurnalnya itu benar. Nah, pada umumnya ya hampir semua perusahaan itu pasti sudah menggunakan software, ya. Jadi, tidak ada lagi yang manual, ya. Kecuali perusahaan-perusahaan kecil sekali, ya. Tapi pada umumnya saya yakin sudah pakai software. Ya, ya mungkin ada pertanyaan, kalau ada silakan. Ya. Pak, nanya Pak. Halo Pak. Ya, silakan. Pak, mau bertanya. Ya, silakan. Saya Triongko Pak dari Karawaci Pak. Ya, silakan. Pak, itu yang untuk unsur pengukuran posisi keuangan itu ada aset, kewajiban, kemudian ada untuk yang unsur pengakuan laba Pak. Itu ada hak ketiga bagi hasil gitu Pak ya. Itu apakah kalau di di akuntansi konvensional kan ada yang sejenis dengan itu, bunga misalnya gitu Pak ya. Kenapa dia dipisahkan sendiri Pak? Tidak masuk ke beban misalnya. Maksudnya yang poin mana nih? Slide yang keberapa tadi? Yang unsur pengukuran laba Pak, yang bagian-bagian akhir. Ya, ada penghasilan, ada beban, hak pihak ketiga, zakat. Ya. Yang ditanyakan apa? Nah, yang ini tadi ya, unsur pengukuran laba. Iya Pak. Iya Pak. Yang menjadi pertanyaannya apa? Yang ini Pak, hak pihak ketiga atau bagi hasil itu kalau di konvensional kan sama dengan
bunga ya Pak, kenapa tidak masuk ke beban Pak? Kenapa ada tempat sendiri ya? Ini kan hak pihak ketiga bagi hasil. Jadi kan ini bagi hasil adalah bagi hasil yang antara hasil pemilikan dana atas keuntungan dan kerugian investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan. Ya. Jadi ini kan apa namanya hak pihak ketiga. Jadi dalam bagi hasil pada akhir tahun itu kan belum tentu semuanya dari seluruh bagi hasil itu sudah ditunaikan. Ya. Jadi artinya apa namanya itu hak pihak ketiga ini sudah ada, tapi belum dibayarkan. Jadi sehingga ini apa namanya tidak dihitung sebagai beban. Kan? Jadi pokoknya dalam musyarakah ini apa namanya sudah ada bagi hasilnya. Tapi bagi hasilnya kan pada 31 Desember itu, pada posisi 31 Desember kan belum tentu semuanya dibayarkan. Ya. Mungkin dibayarkannya minggu depannya lagi atau apa namanya 15 hari lagi. Ya. Tapi perhitungannya sudah ada. Jadi dengan demikian ya, ini adalah bagian apa namanya bagi hasil untuk bagi tiga yang belum dibagikan. Kan? Jadi berbeda dengan beban. Jadi kalau beban ini kan cost, ya. Jadi apa namanya dalam konsep ini kan biaya yang harus dikeluarkan. Tapi dalam dalam punya perbankan syariah, ini kan ada yang diperoleh melalui bagi hasil, tapi kan ada juga yang diperoleh melalui jual beli, kan tidak semuanya bagi hasil. Jadi untuk yang lain yang memang sudah dieksekusi itu bisa dianggap sebagai beban, ya. Tapi untuk yang bagi hasil, yang mutarabah, musyarakah yang memang hak bagi pihak ketiga yang belum ditunaikan itu dipisahkan. Ya. Jadi apa namanya tidak diakui sebagai beban. Ya. Karena produk-produk dalam terutama di perbankan syariah kan tidak semuanya bagi hasil. Ya. Kan ada juga penjualan, ya, murabahah, ya. Ada salam, ada istisna, ada apa namanya ijarah juga ada. Itu untuk transaksi yang selain bagi hasil, ya tentu ada kos atau biaya yang perlu dikeluarkan. Ya. Makanya dibedakan antara beban dan hak pihak ketiga bagi hasil. Ya. Karena produk pertama perbankan syariah kan ada yang bagi hasil, ada yang jual beli. Ya. Sehingga ini dipisahkan mana yang apa namanya bagi hasil, mana yang bagian dari beban. Ya. Jadi, beban ini kan secara umum, ya, ya termasuk di sini apa namanya ya kos yang dikeluarkan untuk gaji-gaji karyawan, biaya administrasi dan segala macamnya. Jadi perlu dibedakan mana yang beban, mana yang memang untuk bagi hasil bagi pihak ketiga. Ya, ya demikian Pak Triyono tadi ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Itu berarti sebenarnya penggeseran dari yang biaya bunga kalau di konvensional itu menjadi beban, sementara kalau bagi hasil ada pengukuran tersendiri maka dipisahkan gitu Pak ya? Ya, jadi betul kan. Jadi kalau di konvensional kan tidak ada yang namanya apa namanya bagi hasil ya. Jadi di sana dia kan adanya kalau dana itu kan ya dalam bentuk bunga, ya, maka itu ini kan ke beban. Ya. Nah, sedangkan kalau di syariah ini kan beban ini ya apa namanya biaya yang dikeluarkan ya termasuk biaya produk juga termasuk biaya-biaya yang bersifat apa namanya personal ya administrasi kan. Ya, silakan mungkin yang lain.
izin nanya, Popon, Pak. Ya, silakan Mbak Popon. Pak, menyambung tadi pertanyaan dari Pak Triongko ya Pak. Tadi yang unsur pengakuan laba ya kan. Tadi kalau Pak katakan bahwa hak pihak ketiga itu emang agak beda. Kalau menurut saya sih mungkin sebenarnya kan itu unsur NIM ya, kalau dalam istilah net interest margin lah kalau di konven ya. Nah di syariah juga kan ada net income gitu ya, NI. Sama-sama menjadi beban. Kalau di konvensional kan beban bunga gitu ya, yang saya pahami ini. Kalau di syariah kan hak pihak ketiga gitu, atas pihak ketiga. Jadi kalau secara urutan kan laporan keuangan syariah itu yang di atasnya adalah pendapatan pengelolaan dana, baru dikurangi hak pihak ketiga atas bagi hasil, setelah itu baru hak hasil milik bank gitu ya, yang dimaksud dengan NIM itu. Gitu kan ya Pak ya, secara urutannya. Saya konfirmasi aja sih Pak. Terima kasih. Ya, ya memang ya apa namanya, ya jadi kalau kita cermati ya memang sama sebetulnya. Kalau di konvensional kan biaya bunga ya, cuman di syariah karena tidak ada apa namanya bunga, itu kan dalam bentuk kerjasama. Makanya kerjasama diganti dengan yang namanya bagi hasil gitu kan. Nah ini yang kadang-kadang bagi sebagian orang ya akhirnya menyamakan aja, ya sama aja ya akuntansi Islam dengan syariah, beda nama aja gitu kan. Kalau di konvensional namanya biaya bunga, kalau di syariah namanya apa namanya dana bagi hasil ya. Nah ini pemikiran-pemikiran ini yang perlu kita lihat ya. Jadi memang itu secara hakikatnya ya sama ya, tapi ada perbedaan kan. Makanya apa namanya ya, bedanya sebetulnya kalau kita lihat dalam ekonomi syariah itu kan bedanya kan di akadnya ya. Jadi kalau kita kejar lagi apa sih bedanya murabahah di perbankan syariah dengan pembiayaan kredit di konvensional. Coba kita lihat secara ekonomisnya ya. Ya prosedurnya ininya ya hitung-hitungannya ya juga hampir sama. Tapi yang membedakan itu di sana kan akadnya. Ini akad inilah yang menjadi kata kunci. Ya. Kalau implementasinya ya sama. Ya, pembiayaan kredit oleh perbankan konvensional dan murabahah di bank syariah. Itu kan implementasinya sama. Cuman yang membedakan ya akadnya. Tapi inilah pentingnya pemahaman bahwa akad inilah yang penting. Jadi jangan sepelekan akad. Ya. Karena akad ini kan apa namanya hal yang menentukan niat. Ya. Jadi sebagian orang ya sangat jauh berbeda. Ya. Jadi yang membedakan ya di akad itu ya. Jadi ya ini kan candaan dari profesor, apa sih bedanya ya dengan konvensional. Ya kalau beliau menganalogkan ada apa bedanya nikah dengan bin gitu kan. Nah, disitulah bedanya. Jadi kalau apa namanya ya nikah itu kan ada surat-suratnya gitulah kira-kira ya. Jadi kalau nikah itu kan resmi ya. Nikah resmi diakui oleh negara ya. Diakui oleh agama. Jadi kalau kawin kan tentu ya. Tapi kan implementasinya sama. Jadi makanya ya candaan ya karena
kita renung-renung betul apa sih yang membedakan ya akad itu. Ya. Jadi kalau nikah halal, kalau kawin kan belum tentu halal. Ya. Jadi kira-kira analognya begitu. Jadi kalau balik dengan tadi itu ya sebenarnya sama ya, kalau di konvensional biar namanya biaya bunga, kalau di sini namanya dana bagi hasil pihak ketiga. Ya. Jadi tapi inilah kata kunci yang tidak boleh kita abaikan. Ya. Jadi kata kunci yang tidak boleh kita abaikan. Jadi kita ya tidak bisa menyamakan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Nah, filosofinya berbeda. Yang berbahas dengan pembiayaan ya implementasinya sama, tapi filosofinya berbeda. Ya. Dalam hal teknis sama dalam hal teknis. Ya. Inilah yang perlu ya, terutama bagi Anda yang memang kuliahnya ekonomi syariah, ini harus dipahami betul. Ya. Makanya ya diskusi dengan beberapa profesor, kita renungkan, kita kejar lagi apa sih yang membedakan. Peserta menjawabnya begitu. Ya. Bisa nggak sebutkan profesornya kan? Dia menganalogkan gitu. Coba Bapak renungkan apa bedanya nikah dengan kawin. Ya, implementasinya sama, cuman bedanya yang satu ya halal, yang satu tidak halal. Ya. Yang satu nikah sudah resmi, ada surat pengakuan dari negara, dilakukan ya secara syariah. Ya. Yang satu itu kesepakatan dua belah pihak aja. Ya. Jadi yang membedakan ya surat nikah itu, yang satu lembar itu dia membedakan. Kalau sekarang kan kartu nikah sekarang ya, jadi sekarang lebih canggih lagi. Jadi bagi yang belum nikah itu nanti Anda kalau nikah nanti itu punya kartu lagi, ya, ada kartu nikah. Ya. Jadi nggak pakai surat-surat kayak dulu lagi. Ya. Katanya begitu. Jadi punya kartu nikah. Bisa dibawa kemana-mana kan. Itu hal yang dasar yang perlu kita pahami. Jadi sama juga dengan hal yang tadi. Ya. Jadi bagaimanapun ya tenaga accounting yang ada di perusahaan-perusahaan itu kan dia harus mengikuti ya apa yang disampaikan oleh atasan. Nanti kita kerja, kita bawahan. Nah, disinilah tantangan bagi kita sebagai accounting. Ya. Jadi sebaiknya ya kita ya harus profesional. Meskipun kita sebagai karyawan ya kita tetap harus profesional. Kalau sudah diminta mengerjakan yang aneh-aneh, yang ngambakal, sebenarnya sudah tolak. Ya. Ingat bahwa apa yang dibuka itu nah, ini tantangan yang terberat kan di sini. Nah, kalau kita tolak nanti gimana? Kita dipecat oleh atasan, nanti ya nggak kerja, nganggur, nanti keluarga mau makan apa, kan banyak pertanyaan-pertanyaannya. Nah, disinilah ujian kita yang sesungguhnya. Ya, beberapa ulama mengatakan ya sebaiknya kalau kita bekerja di tempat yang memang banyak kita diminta melakukan kemaslahatan, ya, sebaiknya paling tidak jangan di sana untuk jangka lama. Kalau Anda yakin, Anda berani, ya bisa segera mengundurkan diri. Tapi kalau masih nggak yakin ya takut nanti anak istri nggak makan, apalagi sekarang cari kerjaan susah ya. Nah, paling tidak sudah ada niat untuk pindah ke tempat yang lebih agamais. Ya. Paling tidak niat dulu ya. Itu selemah-lemahnya kita. Ya. Karena saya yakin namanya accounting itu sebagai alat oleh perusahaan, oleh pimpinan untuk bagaimana merekayasa mengatur ya laporan keuangan sesuai dengan yang mereka inginkan. Ya. Nah, kita sebagai bawahan kan pelaksana.
Makanya ya tool untuk melakukan kecurangan-kecurangan ya salah satunya adalah di akuntan. Ya. Di akuntan, auditor, sepanjang akuntan, auditornya betul-betul amanah, ya, melaksanakan GCG atau melaksanakan sunnah-sunnah Rasul, insya Allah dunia ini aman. Ya. Inilah yang sama-sama kita lihat ya di sini. Auditor ya atau akuntan pun ya itu manusia gitu kan. Ya, kita lihat umpamanya di pemerintahan itu internal auditor itu kan berlapis-lapis itu. Jadi kan ada irjen ya, itu internal auditornya, pengawas internal, ada irjen, inspektorat jenderal, ada BPK-nya, ada BPKP, ini berlapis-lapis auditornya. Mohon berlapis-lapis pemeriksaan, ya tetap korupsi jalan terus, ya. Karena auditornya juga manusia, ya. Akuntingnya juga, ini yang sebetulnya ya kita berharap dari ITB Madalane melahirkan accounting yang Islami, melahirkan ya ekonomi yang Islami. Jadi inilah harapan kita yang memang tantangan terberat ke depannya itu. Jadi, orang yang paham dengan ekonomi, tapi orang yang juga kuat agamanya. Ya. Nah inilah yang saya pikir yang bisa menyelamatkan ya negara ini depan. Kita bicara lebih jauh lagi ya orang-orang inilah yang kita butuhkan. Orang-orang yang accounting yang jujur, auditor yang amanah, inilah yang yang bisa menghasilkan negara bebas dari korupsi. Ya. Jadi kalau tidak ya nggak bisa. Ini ya sangat tergantung dari para pelakunya. Ya baik, jadi itu Mbak pokoknya jadi sama ya kalau di konvensional sama dengan pertanyaan Pak Trijono tadi. Ya. Jadi, karena di ekonomi lembaga keuangan kita lebih mengenal bagi hasilnya. Ini bagian dari biaya modal. Ya, yang lain kalau ada pertanyaan, kalau masih ada pertanyaan silakan. Ya, ini materi dasar ini tolong dikembangkan ya. Jadi kalau bisa Anda baca juga literatur yang berkaitan dengan akuntansi syariah ya atau akuntansi perbankan syariah. Karena di sini pemahaman ini yang penting dulu. Ini basicnya ini ya. Dia tidak ada lagi persepsi yang mengatakan bahwa akuntansi syariah sama dengan akuntansi konvensional. Ya. Dia berbeda. Ya. Memang ada persamaan, ada perbedaan. Ya. Sehingga ya diharapkan ya paling tidak Anda bisa untuk mengembangkan ini atau menginformasikan ya. Jadi, kalau ada diskusi yang berkaitan dengan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional ya kita harus bisa menjelaskan ya. Ya, sehingga persepsi yang berlaku di masyarakat itu bisa diluruskan ya. Jadi, saya pikir ya Anda inilah pelopornya yang bisa meluruskan karena masih banyak di masyarakat yang mempunyai keyakinan begitu. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang harus kita jelaskan. Ya, ada juga pertanyaan, apakah di zaman Rasulullah itu sudah ada jurnal? Apakah di zaman Rasulullah dulu ada laporan keuangan? Ya. Mana buktinya? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jelaskan juga. Ya. Jadi pasti di zaman Rasulullah ini pasti sudah ada pembukuan. Nah, istrinya Rasulullah, Siti Khadijah ini kan pengusaha internasional, ya, pedagang internasional.
nggak mungkin ya pedagang internasional tidak punya catatan. Tapi catatannya tentu ya tidak tidak ada bukti bahwa catatannya seperti apa. Apakah dia membuat catatan tunggal ya seperti akuntansi Belanda ya, ini berutang, ini utang ya. Misalnya dia bentuk catatan itu kan sangat fleksibel ya. Tapi kalau apakah sudah ada jurnal, sudah ada laporan keuangan seperti sekarang, itu ini perlu kita teliti ya. Jadi ini kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan yang yang perlu kita luruskan. Ya ada nggak di Al-Quran itu jurnal? Nggak ada, dalam Al-Quran itu nggak ada jurnal. Nah, Al-Quran itu sifatnya universal, ini bersifat umum ya. Makanya Al-Quran perlu diterjemahkan ya. Ya tidak mungkin secara teknis ya dalam Al-Quran itu ada dijelaskan tentang akuntansi ya. Inilah yang harus kita jelaskan ya, bahwa pada dasarnya adalah bahwa akuntansi syariah itu punya filosofi dan prinsip yang berbeda ya. Keyakinan yang harus kita bangun terus. Jadi di antara kita di sini apakah sudah mulai ya, hijrah nggak ke ekonomi syariah? Jadi contohnya apakah tabungnya sudah di bank syariah atau belum? Ini kan juga pertanyaan-pertanyaan untuk kita masing-masing. Ya. Diharapkan tentu ya semuanya sudah hijrah ke bank syariah. Ya. Mungkin yang lain belum bisa, ya, karena faktor-faktor tertentu. Ya. Jadi kalau saya untuk gaji itu masih di bank konvensional. Nah, PNS gajinya di BNI konvensional. Jadi ya masih ada tabungan di bank konvensional. Itu untuk untuk menampung gaji aja kan. Kecuali kalau di gaji di Amadalan itu sudah di BNI syariah ya. Jadi paling tidak ya apa yang bisa kita jalankan dulu ya. Jadi bertahap ya. Jadi paling tidak sudah ada keinginan untuk menuju ke arah sana ya. Ya kalau tidak ada pertanyaan ya mungkin untuk pertemuan kali ini hal-hal yang dasar yang perlu saya jelaskan. Untuk pertemuan ke depan ya kita mulai agak teknis ya, jadi mulai membahas masing-masing standar, mulai dari standar murabahah ya 102 dan seterusnya ya. Materinya saya di grup ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan ini kita akhiri. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.